Indah sekali kalau seandainya kita bisa berlatih, ya. Berlatihlah melihat manusia. Berlatihlah melihat manusia dengan cara Allah melihat mereka. Seandainya kita mampu melihat manusia dengan cara Allah melihat kita, ya, rasanya akan banyak sekali persoalan yang selesai. Coba kita lihat, nah ini dia, ya. Di mata manusia, ya, di mata manusia itu satu kesalahan bisa jadi menutupi banyak kebaikan. Ini untuk memudahkan kita dalam kaitannya dengan bagaimana sih caranya kita berinteraksi dengan manusia. Kadang-kadang kan kita dengan manusia tuh kok nggak gampang banget gitu ya. Ada persoalan-persoalan yang kita nggak bisa selesaikan gitu dengan manusia gitu ya. Kayaknya kok nggak beres-beres gitu urusan kita dengan manusia ini gitu kan. Nah, di mata manusia seandainya kita bisa menikmati quote ini dengan baik ya, bahkan menjiwainya ya, kemudian bahkan dilatih ya. Karena gini, di mata manusia itu satu kesalahan bisa jadi menutup banyak kebaikan ya. Di mata manusia itu satu kesalahan bisa jadi menutupi banyak kebaikan. Tapi di sisi Allah itu satu kebaikan itu menghapus banyak sekali kesalahan dan dosa. Nanti kita akan bacakan hadisnya. Dilatih ya. Karena gini, di mata manusia itu satu kesalahan bisa jadi menutup banyak kebaikan. Ya. Sorry. Di mata manusia itu satu kesalahan bisa jadi menutupi. Oke. Ada yang masuk, Bunda Ucu. Ya, jadi di mata manusia satu kesalahan itu bisa jadi menutupi banyak kebaikan. Ya, jadi ketika kita melihat, ya, saya mau contohin seseorang nggak enak ya. Jadi ketika kita melihat ada seorang, katakanlah seorang public figure begitu ya. Public figure ini seorang yang sangat baik ya. Sepanjang kita mengenalnya memang bagus banget gitu. Tapi ada satu kejadian ya, satu kejadian yang membuat dia nggak bagus di mata kita gitu ya. Apa yang terjadi? Seluruh kebaikannya di masa yang lalu itu hilang, hapus, sirna ya. Hanya dengan satu kesalahan ya, satu kesalahan. Itulah biasanya kita di mata manusia ya. Sedangkan di sisi Allah itu satu kebaikan itu bisa menghapus banyak kesalahan dan dosa. Bisa jadi dengan Ramadan yang kita lakukan. Ya, dengan bulan suci Ramadan yang kita lakukan kemarin itu, lalu kemudian Allah ridho, itu bisa jadi Allah menutupi semua ketidakbaikan kita. Ya, Allah menutupi semua ketidakbaikan kita, masya Allah. Ya, hanya dengan satu kebaikan yang kita lakukan di satu malam di bulan suci Ramadan misalnya. Ya, kemudian Allah berkenan memberikan Lailatul Qadarnya untuk kita. Maka apa kata Allah? Ya, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada seribu bulan. Nah, indah sekali kalau seandainya kita bisa berlatih. Ya, berlatihlah melihat manusia. Berlatihlah melihat manusia dengan cara Allah melihat mereka. Seandainya kita mampu melihat manusia dengan cara Allah melihat kita, ya, rasanya akan banyak sekali persoalan yang selesai, ya. Dan kita nggak usah menuntut orang lain untuk melakukannya. Kita tuntut diri kita sendiri aja dulu. Nah, maka bincang hikmah kita kali ini adalah kaitannya dengan bagaimana kita bisa melihat, ya, melihat kebaikan-kebaikan manusia. Satu kebaikan manusia, ya, itu bisa menutupi semua ketidakbaikannya, ya. Untuk memudahkan, ya, gimana Pak Nas contohnya? Contohnya begini ya. Saya dalam training online Magnet Rezeki itu kadang-kadang ada yang bertanya tentang orang tuanya gitu ya. Pak Nas, orang tua saya begini gitu kan. Dan yang diceritakan tuh yang nggak bagusnya gitu. Ya, diceritakan hal-hal yang nggak bagus dari orang tuanya gitu. Terkadang saya jawabnya juga ya teriris begitu ya. Gimana nggak teriris? Kebaikan orang tua itu kan banyak banget sebenarnya gitu ya. Kebaikan orang tua tuh banyak banget. Tapi kita sebagai seorang anak yang sering kali terjadi apa? Kita
kebaikan orang tua kita itu tertutup dengan ketidakbaikan yang kita pandang gitu. Kita pandang dia nggak baik gitu. Lalu kemudian akhirnya ya kebaikan orang tua kita itu jadi seperti sirna. Dan akhirnya kita fokus aja dengan yang nggak bagusnya dari orang tua kita. Maka saya kalau untuk orang tua ya, saya seringkali tadi juga ketika anak saya ngelihat ini gitu kan, di mata manusia satu kesalahan bisa jadi menutupi banyak kebaikan, sedangkan di sisi Allah satu kebaikan menghapus banyak kesalahan dan dosa. Kemudian anak saya bertanya gitu ya, maksudnya gimana Bi? Ya akhirnya saya sampaikan tentang hubungan kita dengan orang tua kita gitu kan. Nah orang tua kita tuh satu aja kebaikannya, itu menutupi semua ketidakbaikannya. Satu kebaikan orang tua kita. Apa kebaikan orang tua kita? Kebaikan orang tua kita adalah melahirkan kita, ya. Hanya dengan satu kebaikan itu, kebaikan melahirkan kita. Maka akhirnya kita punya apa? Kita punya peluang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan satu kebaikannya. Katakanlah misalnya orang tua kita nggak bagus banget gitu. Orang tua kita nggak bagus banget. Lalu kemudian ya mungkin orang tua kita mabuk-mabukan ya. Hai Dede. Orang tua kita mabuk-mabukan ya. Kemudian misalnya ayah kita katakan misalnya begitu ya. Kemudian cerai dengan istri ya, dengan ibu kita. Ini depan saya anak saya ya. Jadi ini ruangan kantor saya itu ada kaca gitu. Kacanya ke ruang tamu gitu, ke ruang keluarga. Jadi saya bisa ngelihat mereka bisa ngelihat saya gitu ya. Jadi kadang-kadang anak saya tuh ngedada-dada ke saya. Nah, jadi ya kebaikan orang tua kita satu itu ya, itu sebenarnya cukup untuk kita akhirnya udah nggak bisa lagi melihat ketidakbaikan gitu kan dalam orang tua kita. Sehingga akhirnya bagaimana sih kita kalau seandainya melihat ada seorang yang sangat kita kagumi gitu. Itu tuh kayak yang nggak bagusnya tuh ketutup semua gitu ya. Ibarat gelapnya malam gitu, ketika datang matahari ya udah nggak ada lagi tuh gelapnya malam ya. Kita udah nggak inget lagi gitu ada malam gitu, bahwa kita udah nggak merasakan gitu ya. Coba bayangkan teman-teman semuanya ya. Alam semesta ini kan gelap gulita gitu. Alam semesta tuh gelap gulita. Tapi hanya dengan kehadiran satu matahari, kita udah nggak inget gitu loh bahwa sebenarnya hakikatnya alam semesta itu gelap. Cuma kita tuh hakikatnya alam semesta apa? Terang kan gitu. Kita tuh pengennya hidupnya terang gitu. Kalau malam tuh kayak bukan kayak kita berpindah alam gitu loh, ya. Karena kita sepanjang siang itu lebih banyak waktu kita untuk melihat matahari dibandingkan dengan ya terutama kita yang ada di Khatulistiwa inilah. Tapi subhanallah satu matahari itu membuat kita terlupakan bahwa alam semesta kita tuh gelap gulita gitu. Nah seandainya kita mampu melihat itu di hadapan manusia gitu ya. Dan kita mulai dari melihat orang tua kita ya. Melihat orang tua kita bahwa dengan dia melahirkan kita, mendidik kita, sampai kemudian akhirnya kita seperti ini. Katakanlah seandainya gitu orang tua kita tuh nggak mendidik kita gitu. Maka ya satu itu aja jasanya ya, melahirkan kita. Kemudian juga misalnya ini bisa kita pakai untuk hubungan suami istri gitu ya. Untuk hubungan suami istri. Kadang-kadang tuh kita ngelihat suami kita gitu kan. Pak Ustadz gitu kan, gemes banget tuh sama suami saya, udahlah main game apa segala macam gitu kan. Nah terus kemudian akhirnya gitu ya, kita tuh nggak bisa melihat kebaikan suami. Maka dalam tulisan saya berjudul Suami dan Keridhoannya ya, itu saya tulis tentang perannya suami, satu aja perannya suami ya, yang paling besar gitu. Jangan ambil yang biasa aja, yang paling besar. Apa sih peran suami yang paling besar? Ya memberikan kesempatan ya seorang istri punya ya kunci surga. Dan itu udah cukup gitu. Udah cukup untuk mengatakan bahwa suami itu adalah segala-galanya begitu ya. Suami adalah ya segala-galanya karena kunci surga gitu kan. Seandainya sang suami ridho ya. Seandainya suami itu ridho. Makanya kejar gitu. Kejar ridhonya suami. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah ya orang tua
adalah perwakilan Allah, ya. Dalam hal penciptaan kita oleh Allah. Itu yang pernah saya baca dari guru saya. Yes, benar juga ya. Karena makanya kenapa ada ridho Allah bil ridhol walidain, ridhonya Allah dengan ridhonya orang tua, ya. Nah, ini kita coba ya, alhamdulillah siap belajar, sip ya. Menyimak ya. Siap hadir. Nah, kalau seandainya kita mampu ya, kita belajar gitu kan, melakukan hal ini terus-menerus, setiap hari kita latihan gitu ya, untuk selalu mengatakan bahwa kebaikannya dia terlalu banyak, itu kan lebih banyak daripada apa yang ya bisa saya lihat sekarang gitu ya, di mata manusia ya, satu kesalahan itu bisa jadi menutupi banyak kebaikan, tapi di sisi Allah satu kebaikan menghapus banyak kesalahan dan dosa. Nah, maka berlatihlah melihat manusia dengan cara Allah melihat mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.